Di luar kantor pengadilan, Teresa dan Jane baru saja menghadiri kasus persidangan. Di tengah itu, Jane melihat wanita yang keluar dari pengadilan sudah dikerumuni oleh media. Teresa memberitahu kalau wanita itu bernama Evie Mulberry, seorang pemilik kebun dan kilang anggur ternama yang diadili atas tuduhan pembunuhan Carlos Ruiz, pelatih tarinya sekitar 1 bulan lalu. Jane tertarik dan cukup lama dia memperhatikan Evie dan langsung menerobos awak media dengan menanyakan apakah Evie mencintai orang tuanya. Of course. Dengan jawaban itu, Jane mengikuti persidangan Evie di mana Osvaldo Ardiles menjadi jaksa penuntut. Setelah persidangan selesai, Jane menghampiri Ardiles dan memberitahu kalau Evie tidak bersalah. Wanita melakukan pembunuhan biasanya masa kecilnya tidak dekat dengan orang tuanya, dan Evie dekat dengan orang tuanya. Saat menjawab pertanyaan Jane, pandangan Evie condong ke atas dan menoleh ke kiri, yang artinya dia sedang menggunakan otak kiri untuk membangun ingatan tentang orang tuanya. Karena keputusan juri belum dibacakan, Jane masih punya waktu untuk membuktikan. Dia juga mengajak taruhan dengan Ardiles supaya Ardiles tidak mengganggu penyelidikannya. I'm gonna fix it. Setelahnya, Jane tetap melibatkan Teresa. Cukup mudah Jane melobi Teresa untuk membantu kasus tidak resmi ini. Perhentian pertama mereka adalah Luna Valley Vineyard, tempat di mana Evie dan suaminya, Peter, tinggal. Evie tentu saja melayani mereka karena berniat untuk membantunya. Ia memulai dengan cerita mengambil les menari dan Carlos Ruiz adalah pelatihnya. Ia mengklaim hanya berteman, bukan sepasang kekasih seperti yang disyaratkan oleh jaksa penuntut. Hanya saja Jane dapat melihat, meskipun Evie tidak bersalah atas pembunuhan, tapi Evie berbohong soal hubungannya dengan Ruiz. Dengan cukup tekanan, Evie akhirnya jujur di depan suaminya kalau ia pernah tidur dengan Ruiz. Peter pun berdiri berpas-pasan dengan kedatangan Amy, rekan bisnis Evie, dan Gretchen, adik Evie. Setelah berbicara sebentar, Jane menghampiri Peter untuk bertanya kenapa dia masih di sini. Jika suami mendengar perselingkuhan istri, normalnya suami akan marah atau pergi jauh. Tapi Peter tidak. Artinya Peter sudah lama mengetahui perselingkuhan Evie sehingga dia masuk dalam daftar tersangka. You used a contraction, that's a helpful sign, but I'm still gonna keep an eye on you. Ditambah Amy. Berdasarkan kemampuan mentalis Jane, Evie sering curhat dengan Amy. Pasti Amy tahu tentang hubungan gelap Evie dan Ruiz. We'll keep in touch. Kemudian kembali ke CBI, Teresa memberi perintah kepada Cho, Risby, dan Van Pelt untuk mengerjakan bukti lain, terutama pada senjata pembunuhan yang berasal dari kebun anggur yang terdapat sidik jari Evie. Penyelidikan tim pun dimulai dari detektif Silva yang menangani kasus Evie. Silva begitu bersemangat membuktikan kasusnya melawan Evie, tapi Van Pelt menemukan fakta kalau ada seorang pria bernama Riley konon mengunjungi Ruiz pada hari pembunuhan, tapi tidak ada catatan Riley dipanggil untuk diwawancara. Silva pun mengatakan Riley tidak bisa dihubungi, terlebih Evie lebih layak dijadikan pelaku. Van Pelt sedikit kesal dengan cara penyelidikan Silva yang setengah-setengah. Hey, I'm sorry. Beberapa waktu kemudian di CBI, Risby memberi informasi kalau Riley bernama asli Terry Murphy, datang ke Amerika dengan visa turis dari Irlandia 2 tahun lalu. Memiliki catatan membuat identitas palsu dan pernah menjadi tersangka pembunuhan. Dan informan Cho, Summer Edgecombe, mengetahui tentang Murphy dan sudah mengatur pertemuan dengan dalih mempunyai informasi yang akan dijual. Jane lalu mengajak Teresa untuk kembali menemui Evie, sedangkan Risby dan Cho akan mengatur penangkapan Murphy. We should talk to Eve again. Maybe she knows what was going on with Murphy. Sampai ke tempat Evie, lebih tepatnya di bar anggur miliknya. Di sana mereka mengobrol dengan Gretchen sambil menunggu kedatangan Evie. Diketahui kalau bisnis anggur ini adalah milik Evie dan Amy, sedangkan tanahnya milik Peter. Ketika Amy dan Evie kembali, terjadi diskusi singkat membahas kualitas anggur dan bagaimana para investor mencoba masuk ke bisnis mereka.
Tetapi Ivy lebih menyukai bisnisnya sekarang dan tidak ingin menjadi komersial. Because then it wouldn't be about the wine. Teresa lalu meminta Amy dan Gretchen pergi karena ingin berbicara dengan Ivy saja. Teresa lalu menunjukkan foto Marpy kepada Ivy. Tapi Ivy tidak pernah melihatnya. Teresa pun menjelaskan siapa Marpy dan Ivy senang karena ada harapan ia dinyatakan tidak bersalah. Yeah, very good. Thank you. Pindah ke sisi Rigsby, Cho dan Summer di sebuah bar. Mereka berkomunikasi dengan alat penyadap. Summer dibiarkan bertemu lebih dulu dengan Marpy, dan saat bertemu dengannya, Summer sangat meyakinkan kalau dia punya daftar informasi yang bisa dipakai Marpy untuk penipuan identitas. Marpy pun membawa Summer ke bagian belakang bar untuk melakukan transaksi. Harusnya tugas Summer selesai, tapi dia justru membahas tentang Ruiz kepada Marpy, berharap mengaku telah membunuh Ruiz. Hal itu tidak berjalan lancar karena membuat Marpy kesal. Rigsby dan Cho pun langsung menyergap. Marpy mencoba kabur dengan menghempas Summer ke dinding. Beruntung mereka masih bisa menangkap Marpy. You owe me $800. Kembali ke CBI, di sisi Cho lebih dulu. Dia membayar jasa Summer sekaligus memecatnya karena bertindak di luar batas. So what, that's it? You're done with me? Yes. Sedangkan di ruang interogasi, Marpy mengakui bahwa Ruiz ingin dia berinvestasi dengan peluang bisnis yang melibatkan pembobolan nomor ATM. Marpy memberi Ruiz $20.000 untuk investasi tersebut, tetapi Ruiz menghabiskannya untuk hal-hal lain. Dia juga mengatakan bahwa itu bukan alasan baginya untuk membunuh Ruiz. Bagaimana uangnya bisa kembali jika membunuhnya? Jen lalu menuju ruangan Teresa. Mendapat kabar kalau juri sudah dekat dengan putusannya. Call Eve, have her come in, tell her you want to update her on the case. Jen merasa harus cepat mengungkap kasus ini. Dia kembali sendirian menemui Marpy, berpura-pura ingin mendapatkan identitas baru. Marpy tidak ada pilihan selain menuruti permintaan Jen agar bisa keluar dari sini. Jen butuh jaminan dan akan memberinya uang muka $10.000. Marpy akan menyiapkannya dalam 1 jam ke depan. Marpy memberi lokasi pertemuan untuk memberikan kaset CD berisi informasi awal kepada Jen sebagai bukti dia bisa membuat identitas baru. Jen setuju dan melepaskan Marpy. Just don't be late. Kemudian Jen menghampiri Rigsby yang bisa meniru beberapa aksen. Kali ini Jen meminta Rigsby berbicara dengan aksen Irlandia agar seperti Marpy. Saat itu Jen melihat Ivy dan Peter datang ke ruangan Teresa. Jen lalu meminta alat-alat penyadap yang digunakan Rigsby dan Cho sebelumnya. Ia lalu masuk ke ruangan Teresa membawa barang itu. Di depan Ivy dan Peter, Teresa yang tidak tahu apa-apa harus berimprovisasi dengan kebohongan Jen. Kalau alat penyadap itu adalah kamera tersembunyi di rumah Ruiz yang ditaruh oleh Marpy serta alasan-alasan yang masuk akal. Ivy lagi-lagi senang dengan hal itu. Kamera Marpy pasti memberitahu siapa yang membunuh Ruiz. Setelah Ivy dan Peter pergi, Jen memuji improvisasi Teresa tadi. Well done. I try. Jen lalu kembali ke Rigsby yang sudah berlatih aksen Irlandia, memberikan ponsel yang sudah terhubung ke seseorang untuk membawa $10.000 ke pertemuan yang diatur oleh Jen dan Marpy sebelumnya, dengan mengatakan Rigsby akan memberikan salinan CD yang merekam pembunuhan Ruiz. Dan pertemuan itu akan dilaksanakan 45 menit dari sekarang. Setelah telepon ditutup, Van Pelt mengatakan para juri akan membaca putusannya pada jam 6 sore ini. Waktu mereka hanya 1 jam saja. Tim pun bergegas ke tempat pertemuan di sebuah tempat parkir. Marpy pertama muncul, diikuti tak lama kemudian oleh pelaku sebenarnya, yaitu rekan bisnis Ivy, yaitu Amy. Amy memberikan $10.000 dan Marpy memberikan CD itu. Amy kemudian mengeluarkan pistol untuk meminta video lainnya. Marpy tidak mengerti apa maksud Amy. Tim pun muncul untuk menangkap mereka berdua. Waktu mereka tersisa 8 menit lagi. Jadi ketika Marpy bertanya apa yang terjadi, Jen menjelaskan dengan singkat. Amy killed Carlos. She thought your CD had a video of her doing the deed. Rigsby akan membawa Marpy ke CBI atas tuduhan pencurian identitas. Sampai ke ruangan persidangan,
Mereka tepat waktu dengan ketua hakim yang akan meminta para juri membacakan putusan. Teresa menjelaskan pada hakim kalau Amy sebenarnya yang membunuh Carlos Ruiz dengan menjebak Evie sebagai pelakunya. Hal ini membuat hakim menunda persidangan dengan membawa Amy ke ruangannya. Everyone in my chambers now, except you. Sambil menunggu pengacara Amy datang, pindah sebentar ke sisi Cho di CBI yang bersiap untuk pulang. Summer sudah menunggu di depan lift. Dia tidak mau dipecat dan ingin mendapatkan pekerjaannya kembali. Dia menghempas berkas Cho, membuat Cho dengan tegas mengatakan Summer terlalu mengambil resiko dan membahayakan dirinya sendiri. Summer pun membantah, mengatakan kalau Cho sebenarnya menyukai Summer dan khawatir Summer berada dalam bahaya lagi. Cho pun mengiyakan itu bersamaan dengan Summer menamparnya. Summer tidak menyangka kalau Cho benar-benar menyukainya. Mereka akhirnya bermesraan di dalam lift. Sekarang kembali ke kasus. Setelah dihadirkan pengacara Amy akan mengakui perbuatannya asal tuntutan hukum mati dicabut. Tapi Ardiles bertanya bagaimana Jane tahu Evie dijebak oleh Amy. Teresa menjelaskan Amy satu-satunya yang memiliki motif paling kuat. Untuk memastikannya, Jane memanfaatkan Marpy dan membuat kebohongan kepada Evie tentang kamera tersembunyi di rumah Ruiz. Evie pasti menceritakan itu kepada Amy. Jadi ketika Rigsby berpura-pura sebagai Marpy mengatakan mempunyai salinan video itu, jika Amy pelakunya, pasti akan datang ke pertemuan tersebut. Setelah mendengar penjelasan Teresa, Ardiles setuju akan mencabut tuntutan hukuman mati kepada Amy. Start talking, young lady. Amy mengatakan, Evie mempunyai segalanya. Bisnis anggur itu adalah satu-satunya cara membuat Amy kaya raya ketika para investor mencoba masuk. Dia begitu kesal dengan Evie yang tidak menerima penawaran-penawaran itu. Jadi Amy berusaha menyingkirkan Evie. Mengetahui kalau Evie berselingkuh dengan Ruiz, Amy datang ke rumah Ruiz. Membunuhnya menggunakan alat dari kebun anggur yang diyakini ada sidik jari Evie. Kasus pun selesai. Evie diputuskan tidak bersalah. Ardiles selalu menghampiri Jane untuk memberikan uang taruhan sekaligus menandakan dia mengakui analisis Patrick Jane. Bet you're glad you didn't bet $1 million. Major.